a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Ya, saya yakin ini di Majene ini banyak bibit atau orang-orang yang suka nulis, yang bisa mungkin mengikuti jejaknya Bung Aco. Bagaimana sih caranya menciptakan konsistensi dalam menulis? Apa kiat-kiatnya yang mungkin bisa dibagi kepada viewers? Saya itu punya ini ya, punya apa ya, punya semacam targetan dalam satu minggu. Jadi saya target itu dalam satu minggu pertama adalah saya harus menghabiskan satu buku. Satu buku satu minggu membaca, ya. Oke. Satu buku dalam satu minggu. Jadi itu kan merangsang kita untuk menulis begitu. Pembendaharaan kata juga selalu pembendaharaan kata supaya tidak kekurangan kata begitu ya. Karena yang paling susah dalam kepenulisan itu adalah itu pembendaharaan kata. Jadi kalau kita tidak pernah baca, ya apa mau ditulis? Ya apa yang mau ditulis? Referensi mana yang mau tidak mungkin diambil dari mimpi itu. Jadi demikian satu minggu itu ya ditarget buku. Ditarget untuk selesai satu buku. Tapi tergantung sih tebalnya berapa. Iya betul. Realistis ya. Iya itu tergantung. Setelah itu selanjutnya ide apa lagi? Kiat-kiatnya? Kalau menulis awal sebenarnya saya tidak punya. Ya memang ada biasa kan ada ketentuan gitu ya, ketentuan menulis. Cuma yang paling awal itu adalah ya kita coba untuk menulis begitu ya. Karena yang paling susah itu kan paragraf pertama. Betul, memulainya. Ya, memulainya itu yang paling ribet. Atau paragraf pertama yang paling ribet. Nah, terkadang kalau kita menjadi penulis pemula, biasa berhenti di sana. Paragraf pertama sudah buat paragraf paragraf kedua sudah kehilangan ini ya, hang begitu. Dan akhirnya diabaikan. Harusnya itu terus dilanjut. Kalau memang tidak nyambung, tidak jadi masalah. Nanti proses editing, kita baca ulang, baru kita buat nyambung. Yang penting ditulis saja dulu ya. Ditulis saja kemauan dulu saja. Iya, ditulis saja dulu. Pokoknya sampai selesai. Karena kalau sudah kita tinggalkan tulisan dalam satu itu ya, kita sudah tinggalkan tulisan itu. Bisa jadi tulisan itu akan bisa jadi nanti ke depan baru kita bisa lanjut. Apa namanya? Hangatnya itu hilang gitu ya. Jadi dingin gitu. Jadi kalau boleh, kalau sudah menulis begitu, paragraf pertama lanjut terus. Selesaikan. Nanti kalau memang tidak nyambung paragraf kedua, paragraf ketiga, nanti proses editingnya kita baca ulang. Nanti disinkronkan. Disinkronkan. Demikian kalau. Problem biasanya juga yang ditemui teman-teman itu soal bagaimana membangun ide. Selain tadi dari bacaan misalnya, ada tidak tipsnya untuk supaya kita dapat ide yang bagus gitu loh? Oke. Inspirasi saya sih sebenarnya seperti yang biasa kita katakan. Pertama itu ya kenyataan sehari-hari. Realitasnya ya. Realitas sehari-hari begitu ya. Kan kadang realitas sehari-hari itu banyak sekali tuh yang sastrawi begitu ya. Tapi kita kurang jeli menangkap itu. Padahal bisa dikemas jadi tulisan sebenarnya. Bisa dikemas dalam tulisan. Apapun itu ya, realitas sehari-hari, apakah nenek kita yang terus bertahan menjadi petani, begitu kan, di tengah apa namanya pemuda sekarang yang sudah tidak berminat bertani. Itu kan bisa dikemas dalam tulisan. Bisa dikemas dalam tulisan. Nah, hal-hal demikian. Kemudian yang kedua, data. Jadi data itu, data yang kita baca semisal di media begitu ya, itu adalah inspirasi begitu ya, menurutku inspirasi untuk buat tulisan. Iya, karena data juga dan tulisan kan menjadi semacam kekuatan ya. Iya. Jadi power dalam tulisan kan ada datanya ya. Jadi makin banyak informasi, makin banyak data, makin banyak cerita yang kita dengar, itu akan banyak inspirasi dan itu bisa kita temukan di lingkungan kita. Begitu. Jadi tidak usah dulu berpikir yang jauh-jauh ya. Yang di sekitar kita, saja dulu. Misalnya tentang ombak, angin, hal-hal seperti itu, tentang rutinitasnya orang, aktivitas sehari-hari. Itu sebenarnya untuk melatih, menstimulasi diri untuk menulis kan bisa diangkat
jadi sebuah tulisan sebenarnya ya. Siap, siap. Tidak perlu dulu bicara tentang geostrategi kanan Iya. kiri, Laut Cina Selatan dan lain-lain tuh. Ah. Yang sederhana saya dulu. Yang Kan ini sederhana, kita yang sederhana. dalam rangka untuk merangsang ya, menstimulasi penulis baru untuk bermunculan supaya harapan kita kan banyak acok-acok yang baru ini yang lahir. Nah, ada juga mungkin kasus teman-temannya sudah punya naskah, tapi dia masih bingung gitu. Bagaimana caranya? Apa selanjutnya? Memang itu ya yang membuat apa namanya membuat penulis baru itu terhambat sampai bukunya tidak terbit begitu karena penerbitan ya. Nah bagiku sekarang ini kan banyak penerbit indie. Yep. Kan yang menerbitkan ini juga adalah penerbit indie. Apa nama penerbitannya ini? Kuli Buku. Kuli Buku. Di Masen Rempulo, Enrekang Iya, begitu iya, ya. iya, iya, iya. Agak ini kita kota pendidikan tapi buku saya justru terbit di Enrekang. Ini penerbit penerbit indie gitu. Jadi penerbit indie ini sebenarnya bisa memudahkan penulis-penulis pemula Iya. untuk menerbitkan bukunya. Buku ya. Kita bisa cari kan di media sosial sekarang itu bisa dicari. Pokoknya penerbit indie lah. Bahkan biasa di Instagram itu tiba-tiba muncul apa namanya penerbitan gratis. Bahkan ada penerbitan gratis sekitar berapa X begitu ya. Apakah 20, 30? Selama naskahnya memenuhi syarat untuk Ya tentu nanti akan ada Sorting, proses ada. disorting gitu. Ada proses editingnya. Tentu akan diseleksi juga Yap. sesuai dengan keperluan penerbitnya begitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk bingung ya. Artinya kalau memang tidak bisa tembus di penerbit besar ya memang susah. Iya, Ya kan banyak bisa dimanfaatkan penerbit indie. penerbit indie. Cuman tentu kita juga berupaya untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas tentunya. Jangan yang serampangan tuh. Iya. Makanya dari awal tadi sudah dibahas tentang tipsnya menulis, kiat-kiatnya supaya tulisan bisa konsisten. Nah saya mau tanya juga ini, siapa sih penulis idolanya Bung Aco ini? Yang jadi inspirasinya? Saya pertama mencintai novel ya. Itu Pramudia ya. Pramudia. dan Tato. Pram. Saya Ya. sangat menyukai gaya penulisannya Pram. Kemudian yang diangkat juga itu adalah kenyataan kita sehari-hari begitu. Jadi sedikit banyaknya Pram ini banyak menginspirasi saya dalam kepenulisan. Dan memang karya-karya Pram itu sudah luar biasa. Luar biasa gitu. Mendunia ya. Siapa lagi tidak penulis-penulis baru atau penulis-penulis kekinian ini yang disuka, yang diminati sama Bung Aco ini? Ya penulis baru sekarang kan banyak ya. Tapi ada juga penulis ya cukup dikenal juga. Kalau di cerpen itu, kalau novel saya suka Pram. Kalau cerpen saya suka Pak Seno Gumira. Yap. Gaya kepenulisannya sangat keren. Dan sudah banyak sekali juga karyanya ya. Iya banyak sekali karyanya. Kemudian Eka Kurniawan. Eka Kurniawan itu tulisan Nama-nama yang pasti familiar kalau Familiar. orang yang suka baca novel cerpen itu pasti familiar dengan nama-nama itu ya. Tadi saya sempat singgung soal ide buku selanjutnya ya. Apakah akan bergelut lagi di cerpen atau kira-kira gambarannya sedikit itu apa sih? Rencana saya membuat novel. Novel ya. Iya. Jadi satu tingkat lagi di atasnya cerpen ya. Iya, dicoba begitu ya. Kita doakan ya, semoga bisa Siap. segera launching lagi. Ada tidak apa sih pesan-pesannya Bung Aco ini untuk teman-teman penulis muda yang juga ingin menerbitkan buku? Pesan-pesannya. Kalau pesan-pesan begini ya awalnya ya. Seperti yang kemarin kita katakan, kan ada sastra itu punya punya tanggung jawab moral. Yap. Ada istilah Pak Seno begini, dia bilang begini. Ketika jurnalisme dibungkam maka sastra harus bicara. Jurnalisme bicara fakta, sastra bicara kebenaran. Jadi selama teman-teman pemuda begitu ya, artinya punya keberanian untuk menyatakan sesuatu yang benar. Yap. Dan tidak ada ruang untuk menyatakan hal demikian, artinya diskusi tidak ada ruang dan macam-macam, maka kepenulisan itu menjadi ruang bagi kita untuk menyatakan kebenaran yang seperti tadi saya sampaikan begitu.
Dan bicara sastra ini tidak melulu harus mahasiswa sastra ya. Iya, enggak. Ya bagiku Harus terbuka secara universal untuk Iya, semua kalangan ya. bagiku tidak, karena tiap pembicaraan bahkan banyak apa ya, banyak ungkapan-ungkapan masyarakat itu di kampung itu sangat sastrawi menurutku ya. Ungkapan-ungkapan apa, petani, ungkapan-ungkapan nenek, ungkapan ibu, ungkapan bapak itu sangat sastrawi begitu ya. Yep. Jadi kalau pesan-pesannya kembali ke tadi pesan-pesan, kembali ke pesan-pesan dengan apa ya, dengan terus berkarya, dengan terus menulis, teman-teman ini bukan hanya sekedar memantik dirinya untuk belajar, tetapi juga berkontribusi untuk kemajuan literasi, kemajuan bangsa, bahkan kemajuan peradaban lebih jauhnya. Jadi kalau ingin memulai sesuatu yang kecil begitu ya, artinya kita tidak mau apa namanya buat perubahan yang besar, harus dilakukan dengan yang besar begitu ya. Saya rasa memulai perubahan itu dari menulis. Yep. Seberapa penting sih menulis ini untuk generasi muda? Pentingnya sebenarnya ini adalah untuk mengkampanyekan pengetahuan. Mengkampanyekan pengetahuan. Iya. Konsekuensi bagi seorang intelektual adalah dengan menyebarluaskan pengetahuan. Pengetahuan, ya, demikian. Itu adalah tugas moral kita sebagai kaum terdidik begitu. Ya, itu tadi mengkampanyekan pengetahuan. Mengkampanyekan pengetahuan. Karena kan hari ini semua hal itu diukur dengan uang. Kekuasaan kita diukur dengan uang, kekuasaan kita diukur dengan terah, darah, dan macam-macam begitu. Bahkan kalau kita mau lebih jujur melihat situasi sosial media kan, lebih banyak kemudian ruang-ruang sosial media itu dipenuhi dengan hoax misalnya. Iya, demikian. Berita-berita yang saling menjatuhkan, narasi-narasi yang mencaci maki misalnya. Tapi dengan hadirnya sastra, dengan hadirnya tulisan-tulisan yang sifatnya intelek dan mampu menyentuh ranah psikologi ini akan menyaingi tulisan-tulisan hoax tadi, kemudian mewarnai ruang-ruang sosial media kita kan. Jadi jangan sampai lagi kita tenggelam dalam narasi-narasi hoax itu. Ya, benar. Narasi yang tidak berdasarkan data misalnya. Makanya dengan menulis ini adalah sebuah bentuk perlawanan sebenarnya. Ya, siap. Kita bisa mencairkan lah, memberi peran untuk mencairkan situasi ketegangan kita sekarang begitu kan. Sangat tegang. Tadi menarik itu kata-katanya Pak Seno ya. Dengan menulis berita kita, apa tadi itu? Ketika jurnalisme dibungkam, maka sastra harus bicara. Sastra harus bicara. Jurnalisme bicara fakta, sastra bicara kebenaran. Oke, kayaknya cukup dulu ya. Siap. Sambil merokok. Sambil. Kalau teman-teman ada yang mau pesan, bisa dapat di mana buku ini? Bisa langsung menghubungi nomor saya. Nanti nomornya kita taruh di channel ya, tidak apa-apa ya? Siap, bisa. Bisa langsung menghubungi nomor saya. Ya, jadi ada plusnya gitu ya, tanda tangan penulis. Betul. Atau bahkan kalau di wilayah Kota Majene, insya Allah saya sendiri yang mengantar. Tidak ada siap. Diantar langsung ya? Iya, saya sendiri yang antar. Jadi teman-teman yang berminat buku ini, video ini insya Allah akan mungkin paling lambat awal bulan depan baru diposting di channel saya. Jadi mungkin nanti ya. Jadi teman-teman yang minat buku ini silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Tak. Akan langsung juga dapat plus hadiah tanda tangan dari penulisnya. Bisa diantarkan langsung. Diantarkan langsung oleh penulis. Langsung selfie bareng sama penulisnya tuh. Saya kira belum ada konsep begitu deh. Udah ada pekerja begitu jadi penulis, sangat jadi segar sekali. jadi kurir. Ya kalau soal harganya tentu terjangkau, nanti silakan hubungi nomor tadi untuk konsultasi lebih lanjut. Dan kami tentu sangat mengapresiasi ya buku-buku semacam ini yang kaya akan wawasan, pengetahuan dan mampu membicarakan atau menyebutkan hal-hal yang mungkin selama ini mau kita sebutkan tapi tidak mampu begitu. Mewakili perasaan banyak orang. Banyak orang yang mungkin gelisah, memendam kegelisahannya, dengan membaca buku ini, kegelisahannya itu tersalurkan. Ada kelegaan setelah membaca buku ini. Saya juga sudah punya buku ini. Mungkin itu dulu. Siap. Terima kasih waktunya, Bung Aco. Terima kasih juga. Ada lagi kesempatan selanjutnya ya. Siap. Tentu kita tunggu buku selanjutnya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.